Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari sapi punya 4 perut. Pembagian ini bukan berarti sapi memiliki 4 perut terpisah, melainkan satu lambung dengan 4 ruangan yang saling terhubung. Distribusi volume dari keempat bagian ini sangat tidak merata. Pada sapi dewasa, rumen mendominasi sekitar 80% dari total volume lambung. Bahkan, keduanya sering dianggap sebagai satu unit yang disebut retikulorumen. Retikulum memiliki struktur internal yang unik, menyerupai sarang lebah atau jala. Yang menjadi asal namanya, fungsi utama retikulum adalah sebagai penyaring partikel makanan. Partikel yang cukup halus akan diteruskan ke kompartemen berikutnya. Pertama, sapi menelan rumput dengan cepat, hampir tanpa dikunyah, dan menyimpannya di dalam rumen. Ini memungkinkan mereka mengonsumsi pakan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, mengurangi risiko terkena predator saat makan. Pertama, sapi bisa menghabiskan 6-8 jam sehari hanya untuk memamah biak, mengunyah bolus makanan sebanyak 40-60 kali per menit. Memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sumber makanan yang melimpah, namun sulit dicerna oleh kebanyakan hewan lain. Melalui 4 kompartemen lambung rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, serta proses memamah biak dan bantuan triliunan mikroorganisme, sapi mampu mengubah rumput dan tumbuhan berserat menjadi energi dan nutrisi penting. Kemampuan ini tidak hanya memungkinkan sapi untuk berkembang di berbagai habitat, tetapi juga menjadikannya salah satu hewan ternak paling penting bagi manusia. Sistem pencernaan yang efisien memungkinkan sapi menghasilkan susu, daging, dan produk lainnya dari makanan yang tidak dapat dikonsumsi manusia. Jadi, lain kali ketika Anda melihat sapi yang tampaknya hanya mengunyah sepanjang hari, ingatlah bahwa di dalam tubuhnya sedang berlangsung salah satu proses biologi paling rumit dan efisien di alam. Kedua, sapi memproduksi sekitar 100-150 liter air liur setiap hari untuk membantu proses pencernaan. Jauh lebih banyak dari manusia yang hanya memproduksi 1-2 liter. Ketiga, karena proses fermentasi mikroba, sapi dapat menyendawakan sekitar 200-400 liter gas metana per hari, gas yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Keempat, sapi memiliki lidah yang sangat panjang dan kuat yang dapat melingkari rumput untuk menariknya, menggantikan fungsi gigi seri atas yang tidak dimilikinya. Kelima, meskipun sapi mengonsumsi makanan berserat tinggi, mereka tidak dapat mencerna lignin sepenuhnya. Keenam, sapi tidak hanya mendapatkan nutrisi dari pakan, tetapi juga dari vitamin B dan protein yang disintesis oleh mikroba dalam rumennya, sehingga jarang mengalami kekurangan vitamin B seperti hewan non-ruminansia. Kedua, makanan bercampur dengan cairan rumen dan mengalami fermentasi awal. Ketiga, saat sapi beristirahat, otot retikulum dan kerongkongan berkontraksi untuk mendorong gumpalan makanan kembali ke mulut melalui proses regurgitasi. Keempat, sapi mengunyah bolus ini secara perlahan dan menyeluruh selama sekitar 1 menit. Proses pengunyahan ulang ini memecah partikel makanan menjadi lebih kecil, meningkatkan luas permukaan untuk kerja mikroba, dan merangsang produksi air liur dalam jumlah besar. Air liur sapi bersifat basa dan berperan penting dalam menetralkan keasaman di rumen, menciptakan lingkungan optimal bagi mikroorganisme fermentasi. Sementara partikel yang masih kasar akan dikumpulkan dan dibentuk menjadi gumpalan yang disebut bolus untuk proses ruminasi. Sapi menyediakan lingkungan yang hangat, lembab, dan bebas oksigen yang ideal bagi pertumbuhan mikroba. Sementara mikroba membantu memecah serat tanaman yang tidak dapat dicerna oleh sapi sendiri. Dalam 1 sendok teh cairan rumen terdapat sekitar 150-200 miliar bakteri dan sekitar 1 juta protozoa. Mikroorganisme ini sangat beragam jenisnya, masing-masing dengan spesialisasi dalam mencerna komponen spesifik dari makanan. Ada bakteri pencerna selulosa, bakteri pencerna hemiselulosa, bakteri pencerna pati, bakteri pencerna gula, dan bakteri pencerna protein. Selain bakteri, terdapat juga protozoa seperti holotrica yang memiliki silia di seluruh tubuhnya untuk mencerna karbohidrat fermentabel.
dan oligotricha dengan silia di sekitar mulut untuk merombak karbohidrat yang lebih sulit dicerna. Keseimbangan ekosistem mikroba ini sangat sensitif. Perubahan pakan yang mendadak dapat mengganggu populasi mikroba dan menyebabkan masalah pencernaan. Struktur jala pada retikulum juga berfungsi sebagai perangkap benda-benda asing yang tidak sengaja tertelan oleh sapi seperti paku, kawat, atau potongan logam lainnya. Kondisi ini yang dikenal sebagai hardware disease atau traumatic reticuloperitonitis bisa sangat berbahaya karena posisi retikulum yang berdekatan dengan jantung. Retikulum juga berperan penting dalam mendorong bulus makanan kembali ke kerongkongan saat proses memamah biak. Retikulum sekitar 5%, omasum 7%, dan abomasum 8%. Struktur yang kompleks ini merupakan hasil adaptasi evolusi. Omasum mendapatkan julukan ini karena memiliki lipatan-lipatan besar di dindingnya yang menyerupai lembaran buku yang dianggap sebagai lambung sejati karena fungsinya mirip dengan lambung pada hewan non-ruminansia seperti manusia. Dinding abomasum dilengkapi dengan kelenjar yang mensekresikan asam klorida dan enzim pencernaan seperti pepsin. Lingkungan yang sangat asam ini menghentikan proses fermentasi dari kompartemen sebelumnya dan mulai mencerna protein secara kimiawi. Protein yang dicerna di abomasum tidak hanya berasal dari pakan, tetapi juga dari jutaan mikroorganisme dari rumen yang ikut terbawa arus makanan. Mikroorganisme ini merupakan sumber protein berkualitas tinggi bagi sapi, yang disebut protein mikroba. Setelah dicerna di abomasum, makanan yang kini berbentuk bubur akan masuk ke usus halus untuk penyerapan nutrisi lebih lanjut. Lipatan-lipatan ini memiliki fungsi penting dalam penyerapan air dan elektrolit seperti natrium dan kalium dari makanan yang sedang dicerna. Proses penyerapan ini membuat massa makanan menjadi lebih padat sebelum memasuki kompartemen terakhir. Di dalam omasum juga terjadi penyaringan tambahan terhadap partikel makanan. Lipatan-lipatan pada dinding omasum berperan dalam menggiling partikel makanan menjadi lebih halus lagi. Meskipun omasum lebih kecil dari rumen, perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh sapi, serta mempersiapkan makanan untuk pencernaan enzimatik di abomasum. Selama jutaan tahun yang memungkinkan sapi dan hewan ruminansia lainnya, seperti kambing, domba, dan rusa, untuk mendapatkan nutrisi maksimal dari makanan berserat tinggi. Proses pencernaan di sistem ini tidak hanya mengandalkan enzim pencernaan seperti pada manusia, tetapi juga melibatkan fermentasi mikroba yang ekstensif dan proses memamah biak yang unik. Ini cara mereka mencerna makanan. Rumen berfungsi sebagai tangki fermentasi raksasa yang dapat menampung hingga 200 liter pada sapi dewasa. Hampir memenuhi seluruh sisi kiri rongga perut. Dinding dalam rumen dilapisi oleh struktur seperti papila kecil, menyerupai handuk untuk memperluas area permukaan penyerapan. Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Rumen menjadi rumah bagi triliunan mikroorganisme yang terdiri dari bakteri, protozoa, dan jamur. Mikroorganisme ini menghasilkan enzim selulase yang mampu memecah selulosa komponen utama dinding sel tumbuhan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses fermentasi ini menghasilkan asam lemak volatil seperti asetat, propionat, dan butirat yang merupakan sumber energi utama bagi sapi. Fermentasi di rumen juga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang harus dikeluarkan melalui proses sendawa untuk mencegah penumpukan gas berbahaya. Pernahkah kamu melihat sapi yang sedang merumput dengan tenang di padang hijau? Di balik ketenangan tersebut, ternyata sistem pencernaan sapi sangat kompleks dan mengagumkan. Berbeda dengan manusia, sapi termasuk dalam kelompok hewan ruminansia atau hewan pemamah biak. Nama ini berasal dari kata Latin rumine, yang berarti mengunyah kembali. Keunikan utama hewan ruminansia adalah kemampuannya untuk mengekstrak nutrisi dari makanan berserat tinggi seperti rumput dan dedaunan yang sulit dicerna oleh sebagian besar hewan lain. Rahasia dari kemampuan luar biasa ini terletak pada lambung majemuknya yang terdiri dari 4 bagian berbeda, masing-masing dengan peran dan fungsi khusus yang saling melengkapi membentuk sistem pencernaan yang sangat efisien.
Lambung sapi sebenarnya adalah satu organ yang terbagi menjadi 4 kompartemen utama. Rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kompartemen pertama dan terbesar adalah rumen, atau yang sering disebut perut besar. Retikulum atau perut jala adalah kompartemen kedua yang terhubung langsung dengan rumen. Setelah makanan cukup halus, ia akan masuk ke omasum atau perut buku. Abomasum atau perut masam adalah kompartemen terakhir. Proses memamah biak atau ruminasi adalah ciri khas hewan ruminansia yang memungkinkan mereka memaksimalkan ekstraksi nutrisi dari makanan berserat tinggi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan penting. Hubungan simbiosis antara sapi dan mikroorganisme dalam rumennya adalah kunci keberhasilan sistem pencernaan ini. Ada beberapa fakta menarik tentang sistem pencernaan sapi yang jarang diketahui. Sistem pencernaan sapi yang kompleks adalah hasil adaptasi evolusi yang luar biasa. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya.